Baiklah, salam hebat buat kita semua. Kali ini kita akan membahas buku besar, di mana dalam siklus akuntansi, setelah kita menganalisis bukti-bukti transaksi ke jurnal, maka langkah selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Memposting artinya memindahkan akun-akun beserta jumlahnya ke masing-masing buku besar. Buku besar dibuat sejumlah akun yang ada di dalam jurnal. Kemudian, untuk buku besar ada sebenarnya dua jenis, ada bentuk bersaldo, ada bentuk kontrol atau sebelah menyebelah. Kali ini kita akan mengerjakan atau memposting jurnal ke buku besar, tetapi dalam bentuk bersaldo. Di lain waktu akan kita bahas nanti bagaimana memposting ke buku besar dalam bentuk bersaldo. Bukan bersaldo, ke bentuk kontrol atau sebelah menyebelah. Nah, buku besar terdiri dari kolom tanggal transaksi sesuai dengan tanggal yang ada di jurnal. Kemudian keterangan adalah dari mana data itu diperoleh, biasanya dari jurnal umum. Rep di sini adalah nomor, bukan nomor akun, tetapi dari halaman berapa. Kemudian kita tulis di repnya. Untuk kolom debit dan kredit adalah untuk kolom jumlahnya. Untuk mempersingkat waktu, kita bahas satu persatu. Pertama, harus kita sudah siapkan buku besarnya, ya. Jadi sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Nah, di sini di dalam jurnal Maret 1 ada kas debit sebesar 35 juta, modal kredit 35 juta. Nah, pertama, kas kita pindahkan angka 35 juta ini. Kalau di sini debit, dipindahkan ke kas sebelah debit. Nah, perhatikan, Maretnya kita singkat dengan MRT 1, keterangannya JU, refnya, nah ini perhatikan, ref di sini bukan referensi nomor akun, tetapi dari halaman berapa di jurnalnya. Ini kita tulis 1, karena memang dari halaman 1. Jurnal itu kalau udah kita kerja di perusahaan itu bisa banyak halaman. Kemudian debitnya 35 juta. Di sini kita isi dulu 35 juta. Kemudian pindahkan langsung ke saldo 35 juta. Dengan demikian berarti buku kas tanggal 1 Maret ada saldo sebesar 35 juta. Kemudian modal 35 juta. Ingat, ini modal ada di kredit. Kita cari buku besarnya di modal. Maret 1, keterangannya JU, repnya 1, tapi ingat, modal tadi ada di kredit. Kita tulis di kredit sebesar 35 juta. Jangan lupa, langsung juga dipindahkan ke saldo 35 juta. Dengan demikian, tanggal 1 perusahaan ini memiliki uang sebesar 35 juta dan modal 35 juta. Tanggal 2, beban sewa debit 15 juta. Kita pindahkan, cari dulu beban sewanya ini. Tanggalnya adalah tanggal Maret 2. Keterangannya JU, repnya 1, posisinya, perhatikan, beban sewa ada di debit. Kita isi di debit. Kemudian 15 juta. Jangan lupa langsung pindahkan ke saldo 15 juta. Sedangkan kreditnya di sini ada kas. Ini buku kas Maret 2, JU 1. Perhatikan, kasnya ada di kredit. Kita isi di kredit 15 juta. Nah, sudah berat.
Berarti ya, posisi dari kas ada perubahan. Di sini saldo awalnya 35 juta. Sekarang ini debit, ini kredit. Karena debit dengan kredit harus selalu dikurangi, maka ini harus kita kurangi ya. 35 juta dikurangi dengan 15 juta. Dengan demikian tanggal 2 bahwa kas masih ada saldo 20 juta. Tanggal 3 Maret 3 peralatan debit 10 juta. Kita pindahkan ke peralatan Maret 3, keterangannya JU, repnya 1, tadi jumlahnya sebesar 10 juta. Setiap yang awal harus selalu langsung dipindahkan. Kemudian yang tanggal 3 ini kasnya dikredit. Nah, Maret 3 kita pindahkan ke kas. Kredit sebanyak 10 juta. Maka kas berkurang sebesar 10 juta. Tanggal 4. Nah, di sini ada 3 akun. Debitnya 1, kreditnya 2. Nah, perlengkapan debit 7 juta. Kita masukkan perlengkapan Maret, tanggalnya 4, keterangannya CU, repnya 1. Perhatikan tanggal 4, perlengkapan debit 7 juta. Kemudian jangan lupa, karena ini yang pertama harus langsung dipindahkan ke saldo. Kemudian tanggal 4 kreditnya ada kas 3 juta. Ya, kas 3 juta kredit. Maka tanggal 4-nya JU 1, kreditnya sebesar 3 juta. Ini saldo debit, ini kredit, berarti harus dikurangi. 10 juta dikurangi 3 juta. Satu lagi adalah utang, utang di kredit. Ya. Jadi tanggal 4 kita cari akun utang Maret 4. Keterangannya JU, repnya 1. Perhatikan ya, utang di sini ya, utang di sini posisinya ada di kredit sebesar 4 juta. Maka kita pun harus mengisinya di kredit sebesar 4 juta di kredit. Ini dipindahkan ke kredit 4 juta. Lalu kemudian tanggal 5 kas debit pendapatan usaha kredit. Kita pindahkan 4.500.000 tanggal 5 ke kas. Lihat di sini, tanggal 5 kas itu ada di debit. Berarti kita pindahkan juga ke debit. Oke, sekarang lihat saldo. Di sini saldo ada debit 5 juta. Ini 5 juta. Berarti debit dengan debit di jumlah. Jadi 7 juta ditambah dengan 15 juta. Itu untuk yang debitnya. Sekarang yang kreditnya ada pendapatan usaha 4.500.000. Maka kita pindahkan ke pendapatan usaha. Tanggalnya tadi tanggal 5 Maret 5. Keterangannya CU, repnya 1, debitnya sebesar Maret 5 itu tadi adalah 4.500.000. Karena ini yang pertama, bukan debit, pendapatan usaha tanggal 5 itu di kredit 4.500.000.
Maka pindahkan juga ini ke kredit, ya, ke saldo kredit. Kemudian tanggal 6 ada 3 akun. Kas debit 5 juta tanggal 6, CU repnya 1, kemudian kas ini sebesar 5 juta di debit. Nah, ini debit, berarti ini di jumlah. Maaf, ini yang tanggal 5 4.500.000. Kemudian yang berikutnya pendapatan usaha yang masih harus diterima. Ini ada di posisi debit. Kita cari Maret 6, pendapatan yang masih harus terima Maret 6, JU 1, jumlahnya sebesar 3 juta. Kemudian kita pindahkan ke saldo 3 juta. Kemudian yang tanggal 6 masih ada pendapatan usaha 8 juta. Kita cari pendapatan usaha Maret 6, JU. Tadi jumlahnya yang kredit sebesar 8 juta. Nah, sekarang perhatikan, ini sudah ada saldo kredit. Ini ada kredit. Kredit dengan kredit di jumlah. Jadi 4.500.000 ditambah 8 juta. Kemudian tanggal 8. Kas debit 2.500.000, pendapatan usaha kredit 2.500.000. Berarti kita pindahkan ya ke kas, tanggalnya tanggal 8. Sama JU 1, debitnya sekali lagi ini debit 2.500.000. Dengan demikian ini debit berarti di jumlah. Sedangkan kreditnya pendapatan usaha. Kreditnya pendapatan usaha. Maka kita pindahkan ke pendapatan usaha Maret 8, JU 1. Kita lihat sekali lagi, tanggal 8, pendapatan usahanya 2.500.000 di kredit. Nah, perhatikan ini saldo kredit, ini ada kredit, berarti harus kita jumlahkan. Kemudian tanggal 9, di sini ada 3 akun. Pertama, beban listrik debit 400.000, beban telepon debit 150.000, kas kredit 550. Kita pindahkan dulu beban listrik 400.000. Tanggalnya tadi tanggal 9. 400.000. Kemudian beban telepon masih debit. Kita pindahkan juga ke beban telepon Maret 9, JU 1. Tadi jumlahnya beban telepon itu sebesar 150.000. Pindahkan juga ke saldo 150.000.
Kemudian kas kredit 550.000. Kita pindahkan tanggal 9 JU kredit sebesar 550.000. Kredit ini saldo debit, otomatis ini berkurang ya, karena dan kenapa kita tulis di debit, karena memang saldo debit masih lebih besar. Kemudian tanggal 10 prepaid debit kas kredit, kita pindahkan tanggal 10 ke akun prepaid. Nih, Maret 10, keterangannya JU, repnya 1, sebesar tadi tanggal 10 500.000. Jangan lupa ini kita pindahkan langsung ke saldo debit. Sedangkan kreditnya Maret 10 adalah kas 500.000, maka Maret 10 kita pindahkan ke kas sebesar 500.000. Perhatikan, kas ada di kredit. Jadi ini debit, ini kredit. Berarti harus kita kurangi. Kemudian perhatikan tanggal 11, kas debit pendapatan usaha kredit. Kita pindahkan ke kas tanggal 11 JU 1. Lihat ya, 11 kas itu debit. Jadi kita isi di sini debit. Sedangkan saldo ini debit, berarti harus kita jumlahkan. Sedangkan kreditnya adalah pendapatan usaha 400.000. Pendapatan usaha Maret 11. Repnya 1. Dan ingat, diisi di kredit. Sekali lagi, diisi di kredit karena memang pendapatan usaha itu ada di kredit sebesar 400.000. Pendapatan usaha 500.000. Ini kredit, saldonya kredit, kemudian masuk 500.000 kredit, berarti di jumlah. Kita lanjutkan. Tanggal 13, beban gaji debit kas kredit. Beban gaji 3 juta kas kredit. Tanggal 13. Repnya 1. Perhatikan, saya ulang, Maret 13, di sini ada beban gaji sebesar 3 juta debit. Jadi kita isi beban gajinya 3 juta dan kita pindahkan ke saldo debit. Kemudian kreditnya, tolong perhatikan, kreditnya kas. Kredit 3 juta. Kita pindahkan ke kas kredit sebesar 3 juta. Maka karena kredit mengurangi, ini saldo debit, ini ada kredit. Jadi 18 juta 350 dikurangi 3 juta. Itu tanggal 13. Sekarang kita lihat tanggal 15. Utang debit kas kredit sebesar 2 juta. Nah, kita lihat, kita masuk ke utang Maret. Tadi utang tanggal 15. 15 jurnal umum.
Repnya 1. Perhatikan tanggal 15 utang debit. Utang debit ya, utang debit sebesar 2 juta. Kita isi di debit 2 juta. Nah, ini saldonya berubah. Ini 4 juta, ini 2 juta. Berarti ini kredit, ini debit, berlawanan. Kredit lebih besar, maka saldonya pun kita tulis di kredit. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Tanggal 17 kas debit pendapatan yang masih harus diterima 3 juta. Pendapatan yang masih harus terima 3 juta. Jadi kas debit kita pindahkan ke kas. Tanggalnya tanggal 17. Jurnal umum. Kas debit sebesar 3 juta. Nah, ini debit berarti saldonya bertambah. Sedangkan kreditnya, perhatikan pendapatan yang masih harus terima 3 juta. Pendapatan yang masih harus terima tadi Maretnya adalah Maret 17. JU 1. Perhatikan tadi tanggal 17. Pendapatan yang masih harus terima itu kredit 3 juta. Nah, ini debit 3 juta. Saldo tanggal 17 ada kredit 3 juta. Berarti ini debit, ini kredit kita kurangi jadi 0 ya. 3 juta dikurangi 3 juta 0. Jadi pendapatannya masih harus terima itu sudah kosong. Kemudian tanggal 18 perlengkapan debit kas kredit. Ya, 18 perlengkapan debit sebesar 700.000. Nah, ini debit, berarti kita jumlahkan. Sedangkan kreditnya kas 700.000 kita pindahkan ke kas. Tanggalnya tanggal 17. Tanggal 18. Jurnal umum. Kredit sebesar 700.000. Ini saldonya debit. Ini ada kredit berarti berkurang. Kemudian tanggal 20 kas debit pendapatan usaha kredit. Ya. Kas debit tanggal 20 jurnal umum debit sebesar 800.000. Ini saldo debit ya, ini saldo debit. Ini debit berarti dijumlah. Kemudian tanggal 18 tanggal 20 pendapatan di kredit 800.000. Kita cari pendapatan. Maret 18. Maret 20. Jurnal umum. Di kredit 800.000. Nah, kredit dengan kredit di jumlah. Kemudian tanggal 22 nih
Kas debit 3 juta. Sebesar 3 juta. Debit dengan debit dijumlah. Kemudian kreditnya pendapatan usaha diterima di muka 3 juta. Pendapatan usaha diterima di muka. Pendapatan usaha diterima di muka. Maret tadi tanggal 22. Jurnal umum. Repnya 1, kemudian tanggal 22 itu kas debit pendapatan usaha diterima di muka, kredit 3 juta. Pindahkan ke saldo 3 juta. Maret 22, kembali ke atas, kas debit 3 juta, tadi sudah. Kemudian tanggal 24, utang debit kas kredit 2 juta, kita lihat utang, Maret 24, jurnal umum, kemudian kredit, utang debit sebesar 2 juta. Nah, perhatikan ini kredit, ini debit, berarti dikurangi 2 juta, dikurangi 2 juta, jadi utang 0 ya. Kemudian kreditnya 2 juta ke kas tanggal 24, jurnal umum, kredit 2 juta. Nah, ini debit, ini kredit, kita kurangi. Itu tanggal 24. Nah, baiklah, karena ini tinggal 2 tanggal, karena waktunya sudah cukup lumayan, jadi sampai di sini dulu. Jadi sekali lagi, kalau debit dengan debit itu dijumlah, debit dengan kredit dikurangi. Dan setiap yang pertama selalu dipindahkan ke, dari misalnya ini kredit, dipindah ke kredit ya. Misalnya ini tidak ada lagi, berarti transaksi untuk modal tidak ada. Ya, sekian dulu, semoga kalian semua bisa paham, mengerti, dan bisa mengerjakan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apalagi nanti kalian misalnya kerja di perusahaan, harus ingat ya, pernah saya katakan jurnal umum adalah pintu masuk untuk buku-buku selanjutnya. Salam hebat.